Oktober 2018, aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. 6 bulan kemudian, aku menjadi diakan penyiraman di gerejaku. Kualami banyak kesulitan saat pertama memulai tugas ini. Tapi setelah berdoa dan mencari bersama saudara-saudariku, aku perlahan bisa mencapai hasil dalam tugasku. Aku juga berlatih menulis kesaksian pengalaman, sering merenungkan diri, dan merasa sangat puas setiap hari. Di bulan Januari tahun ini, pemimpinku memberitahuku, kau telah membuat kemajuan dalam jalan masuk kehidupan, jadi kami pilih kau menjadi pengkhotbah. Apa kau mau? Aku senang mendengarnya, jadi aku setuju dan berkata, aku akan berusaha yang terbaik. Pemimpin bilang, kesaksian pengalamanmu sangat bagus. Hanya orang yang memikul beban dalam jalan masuk kehidupan yang bisa menjadi pengkhotbah. Lalu mereka bisa menyelesaikan masalah dan kesulitan orang lain. Kata-kata ini membuatku bangga. Terlebih aku diminta melakukan tugas ini karena aku punya jalan masuk kehidupan. Aku merasa bisa melakukan tugas ini dengan baik. Setelah itu, pemimpin menyuruhku bertanggung jawab atas pekerjaan beberapa gereja dan mengajariku beberapa prinsip. Lingkup pekerjaannya lebih besar, tanggung jawabku pun lebih banyak. Jadi aku stres dan khawatir tak bisa melakukannya. Kulihat saudara-saudari yang melakukan tugas yang sama, tak asing dengan pekerjaannya. Tapi aku baru dalam tugas ini, tak tahu cara melakukannya. Aku ingin mengungkapkan kesulitanku, tapi teringat pujian dari pemimpinku. Jika dia tahu, aku tak paham cara melakukan pekerjaan dari gereja-gereja ini, bagaimana pendapatnya tentangku? Akankah dia pikir memilihku adalah kesalahan? Selain itu, sekarang aku adalah pengkhotbah. Jika aku tak terbiasa dengan pekerjaan itu, aku tak bisa membantu pemimpin. Memikirkan ini, aku merasa tenggorokanku tertutup rapat. Aku malu untuk bicara jujur. Suatu saat, pemimpin tingkat atas bersekutu dengan kami. Lalu kulihat saudari Sylvia dan saudara Ricardo sangat aktif menjawab pertanyaan dan tahu cara melakukan aspek pekerjaan. Pemimpin bertanya kepadaku, apa kau punya kesulitan? Kupikir, kami melakukan tugas yang sama. Jika aku jawab ya, apa pendapat pemimpin tentangku? Akankah dia pikir aku tak punya kemampuan kerja? Jadi aku berkata, tidak sama sekali. Lalu, tiap kali kami bertemu pemimpin, aku jarang bicara. Dan saat bicara, selalu kupikirkan jawabannya, agar orang lain menganggapku memahami pekerjaan, agar aku tidak diremehkan mereka. Dengan cara ini, aku terus menyembunyikan dan menyamarkan diri. Aku merasa terkekang dan makin pasif dalam tugas. Bahkan aku ingin meninggalkan kelompok dan berhenti ke pertemuan. Dan aku tak ingin membuka keadaanku yang sebenarnya. Hanya ingin kutunjukkan sisi baikku kepada orang lain. Lalu, ku buat janji dengan 2 pemimpin gereja untuk mempelajari pekerjaan di gereja. Saat bertemu dengan mereka, salah satunya berkata, kami senang kau bertanggung jawab atas pekerjaan kami. Aku suka menghadiri pertemuanmu dan mengagumi persekutuanmu. Kuharap aku bisa sepertimu. Pemimpin satunya bilang, kami senang melakukan tugas bersamamu. Persekutuanmu selalu memberi kami terang. Saat itu, ingin ku beritahu mereka agar tak terlalu menghormatiku, karena aku punya kerusakan, kesulitan dalam tugas, dan negatif di bawah tekanan. Namun kupikir, jika aku berkata jujur, apakah aku akan tetap dihormati mereka? Akankah mereka tetap bertanya kepadaku? Batinku bergolak, dan tak kukatakan yang sebenarnya. Lalu kuadakan pertemuan dengan beberapa diaken gereja. Mereka berkata mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Aku menghibur mereka. Jangan khawatir, lambat laun kita semua akan memahaminya jika belajar. Perkataanku terlihat tidak salah. Namun sebenarnya aku juga tak bisa melakukannya. Aku tak berani jujur, takut tingkat pertumbuhanku yang sebenarnya terlihat. Dan hanya memberi penyemangat yang tak menyelesaikan masalah mereka.
Karena terus menyembunyikan diri dan menyamar, tak bisa kurasakan bimbingan Roh Kudus. Aku lemah dan lelah setiap hari. Aku sering berpikir, kenapa aku tak mudah melakukan pekerjaan gereja seperti orang lain? Aku tahu harus mencari tentang ini dengan pemimpinku. Tapi khawatir dengan pendapatnya tentangku jika aku jujur. Kupikir, aku diberi tugas ini karena pemimpin bilang aku punya jalan masuk kehidupan. Jadi dia pasti mengira aku orang berkualitas bagus yang mengejar kebenaran. Jika dia tahu ada banyak hal yang tak ku mengerti dan tak bisa melakukan pekerjaan, dia pasti berpikir memilihku sebagai pengkhotbah adalah kesalahan. Aku makin takut bicara saat memikirkan ini. Keadaanku makin buruk dan aku hidup menderita. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, aku tak tahu cara menghadapi lingkungan ini. Tolong pimpin dan bimbing aku. Lalu di sebuah pertemuan, pemimpin tingkat atas bertanya pengalaman kami selama masa ini. Yang lain membuka kerusakan dan kekurangan mereka dalam tugas dan aku menemukan keberanian untuk membicarakan keadaanku. Pemimpin menggunakan pengalamannya untuk membantuku, lalu berkata, sebagai pemimpin dan pekerja, kau tak perlu memahami segalanya untuk melakukan tugasmu dengan baik. Gagasan ini salah. Kita hanya orang biasa, jadi wajar kau tak mengerti dan tak menguasai segalanya. Jika ingin jadi orang sok tahu dan tak bisa atasi kekurangan sendiri dengan benar, serta menjaga status dan citra, kita memakai topeng untuk menipu orang lain, tak memperlihatkan tingkat pertumbuhan kita yang sebenarnya, hidup seperti itu menyakitkan. Lalu pemimpin mengirim kutipan firman Tuhan. Mari kita tonton videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, bagaimana menjadi orang yang biasa-biasa saja dan normal? Bagaimana agar orang, seperti yang Tuhan firmankan, dapat dengan benar menempatkan dirinya sebagai makhluk ciptaan? Bagaimana agar mereka mampu untuk tidak berusaha menjadi manusia super atau sosok yang hebat? Pertama, jangan menganggap jabatan segalanya bagimu. Jangan katakan, aku ini seorang pemimpin, kepala tim, aku pengawas, tak seorang pun tahu urusan ini lebih baik daripadaku. Tak seorang pun mengerti keahlian ini lebih daripadaku. Jangan menganggap jabatan yang kau dapatkan segalanya bagimu. Begitu engkau melakukannya, itu akan mengikat tangan dan kakimu, dan apa yang kau katakan dan lakukan akan terpengaruh. Pemikiran dan penilaian normalmu juga akan terpengaruh. Engkau harus membebaskan diri dari belenggu status ini. Pertama-tama, turunkan dirimu dari kedudukan resmi ini yang menurut anggapanmu kau miliki dan tempatkanlah dirimu sebagai orang biasa. Jika engkau melakukannya, sikapmu akan menjadi normal. Engkau juga harus mengakui dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini, dan aku juga tidak mengerti itu. Aku harus melakukan penelitian dan belajar, atau aku tidak pernah mengalami ini, jadi aku tidak tahu harus berbuat apa." Ketika engkau mampu mengatakan apa yang sebenarnya kau pikirkan dan mengatakannya dengan jujur, engkau akan memiliki nalar yang normal. Orang lain akan mengetahui dirimu yang sebenarnya, dan dengan demikian akan memiliki pandangan yang normal tentang dirimu, dan engkau tidak perlu berpura-pura. Engkau juga tidak akan merasa sangat tertekan, sehingga engkau akan dapat berkomunikasi dengan orang-orang secara normal. Hidup seperti ini adalah hidup yang bebas dan mudah. Siapapun yang mendapati hidupnya melelahkan, mereka sendirilah yang menyebabkannya. Jangan berpura-pura atau menyembunyikan sesuatu.
Pertama-tama, engkau harus membuka diri tentang apa yang kau pikirkan di dalam hatimu, tentang pikiranmu yang sebenarnya, sehingga semua orang menyadari dan memahaminya. Sebagai hasilnya, kekhawatiranmu dan hambatan serta kecurigaan di antaramu dan orang lain, semuanya akan sirna. Selain itu, engkau juga terbelenggu oleh hal lain. Engkau selalu menganggap dirimu sebagai kepala tim, pemimpin, pekerja, atau seseorang dengan gelar dan status tertentu. Jika engkau berkata engkau tidak mengerti sesuatu atau tidak mampu melakukan sesuatu, bukankah engkau sedang merendahkan dirimu sendiri? Ketika engkau mengesampingkan semua belenggu ini di dalam hatimu, ketika engkau tidak lagi menganggap dirimu sebagai pemimpin atau pekerja, dan ketika engkau tidak lagi berpikir dirimu lebih baik daripada orang lain, dan merasa bahwa engkau hanya orang biasa yang sama dengan orang lain, bahwa ada beberapa area di mana engkau lebih rendah dari orang lain, ketika engkau mempersekutukan kebenaran dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dengan sikap ini, maka dampaknya akan berbeda dan suasananya juga akan berbeda. Jika dalam hatimu engkau selalu memiliki perasaan was-was, jika engkau selalu merasa stres dan terbelenggu, dan jika engkau ingin melepaskan diri dari hal-hal ini tetapi tidak bisa, engkau bisa efektif melakukannya dengan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, merenungkan dirimu sendiri, melihat kekuranganmu, berjuang ke arah kebenaran, dan menerapkan kebenaran. Apapun yang kau lakukan, jangan berbicara dan bertindak dari kedudukan tertentu atau menggunakan jabatan tertentu. Kesampingkan semua ini terlebih dahulu dan tempatkan dirimu sebagai orang biasa. Jika di dalam hatimu engkau tahu dengan jelas orang seperti apa dirimu, apa esensimu, apa kelemahanmu, dan apa penyingkapan kerusakanmu, engkau harus mempersekutukannya secara terbuka dengan orang lain, sehingga mereka dapat melihat bagaimana keadaanmu yang sebenarnya, apa pemikiran dan pendapatmu, sehingga mereka tahu apa pengetahuan yang kau miliki tentang hal-hal seperti itu. Apapun yang kau lakukan, jangan berpura-pura atau menyembunyikan sesuatu. Jangan sembunyikan kerusakan dan kelemahanmu sendiri dari orang lain agar tidak ada yang mengetahuinya. Perilaku palsu semacam ini berarti ada penghalang di dalam hatimu. Itu juga merupakan watak yang rusak dan dapat mencegah orang bertobat dan berubah. Engkau harus berdoa kepada Tuhan dan teruslah merenungkan dan menganalisis hal-hal palsu seperti pujian orang lain untukmu, sanjungan yang mereka limpahkan kepadamu, dan mahkota yang mereka berikan kepadamu. Engkau harus melihat kerugian yang ditimbulkan hal-hal ini terhadapmu. Dan dengan melakukannya, engkau akan mampu menilai dirimu sendiri, engkau akan mencapai pengetahuan diri, dan tidak akan lagi menganggap dirimu manusia super atau sosok yang hebat. Setelah memiliki kesadaran diri seperti itu, akan menjadi mudah bagimu untuk menerima kebenaran, menerima firman Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki dari manusia di dalam hatimu, menerima keselamatan Sang Pencipta atasmu, dengan teguh menjadi orang biasa, orang yang rendah hati, menjalin hubungan normal antara dirimu, seorang makhluk ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta. Inilah tepatnya yang Tuhan kehendaki dari manusia dan juga sesuatu yang sepenuhnya dapat dicapai oleh mereka. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku mulai merenungkan keadaanku.
Saat mendengar pemimpin berkata, aku pengkhotbah karena punya jalan masuk kehidupan, aku merasa bangga dan terlena. Aku merasa karena mengejar kebenaran dan mampu bekerjalah, aku dipilih untuk pekerjaan yang penting. Namun saat mulai melakukan tugas ini, ternyata aku tak mengerti banyak tentang pekerjaan gereja. Aku tak memahami prinsip yang dipersekutukan pemimpinku. Aku merasakan tekanan sehingga lemah dan negatif. Namun aku memperdaya pemimpinku. Berkata aku tak punya masalah. Karena takut dia akan merendahkanku dan berpikir aku tak memenuhi syarat. Saat mendengar pemimpin gereja dan diaken memujiku, bahkan menganggapku sebagai teladan, meskipun tahu harus membuka diri tentang kerusakan dan kekuranganku, serta memberitahu tingkat pertumbuhanku agar mereka berhenti mengagumiku, aku khawatir tak dihormati lagi setelah mereka tahu faktanya. Jadi aku diam saja. Bahkan saat para pemimpin dan diaken mengajukan pertanyaan kepadaku, yang tak ku ketahui cara menyelesaikannya, aku tak membuka diri dan berdiskusi dengan mereka. Aku berpura-pura memahami dan menjawab sekenanya. Aku sering menyamarkan diri dan memberi kesan palsu, karena aku terjebak pada jabatan pengkhotbah. Kupikir sebagai pengkhotbah, pemahamanku harus lebih tinggi dari yang lain. Aku tak boleh punya kekurangan juga, tak boleh negatif atau lemah. Aku pikir ini satu-satunya cara orang lain akan menghormati dan menyetujuiku. Untuk menjaga status dan citra, aku memakai topeng untuk menutupi diriku dan menyamar sebagai orang sempurna. Bahkan saat merasa tersiksa, negatif dan lemah, demi mempertahankan jabatan pengkhotbah, aku lebih suka menangis dan sendirian daripada membuka hati dan meminta bantuan. Jabatan ini terlalu sulit dan melelahkan untukku. Saat gereja menjadikanku pengkhotbah, itu memberiku kesempatan menerapkan, mencari dan memahami lebih banyak kebenaran dalam tugasku. Namun, aku memakai kesempatan ini untuk mengejar ketenaran dan keuntungan. Bukankah ini bertentangan dengan kehendak Tuhan? Iya, benar. Tuhan tak ingin kita menjadi manusia super. Tuhan ingin kita berdiri di tempat makhluk ciptaan dan menjadi orang yang normal. Mengejar kebenaran dengan rendah hati, jujur menghadapi kekurangan sendiri. Kita harus membuka diri kepada saudara-saudari untuk masalah yang tak kita pahami. Inilah nalar yang harus kita miliki. Syukur kepada Tuhan, persekutuanmu membuatku mengerti. Jika kita menerapkan berdasarkan firman Tuhan dan membuka hati, masalah sulit menjadi mudah dipecahkan. Iya. Lalu, ku baca kesaksian yang ditulis saudara-saudari yang merujuk kutipan firman Tuhan yang membahas keadaanku. Apapun konteksnya, tugas apapun yang mereka kerjakan, Antikristus berusaha tidak menunjukkan kelemahan, penuh kepercayaan diri, tidak pernah negatif. Mereka tidak pernah menyingkapkan tingkat pertumbuhan atau sikap mereka terhadap Tuhan. Sebenarnya, apakah mereka percaya mereka bisa melakukan apapun? Apakah mereka yakin bahwa tidak memiliki kelemahan, kenegatifan, atau kerusakan? Sama sekali tidak. Mereka pandai berpura-pura dan menyembunyikan segala hal. Mereka suka memperlihatkan sisi mereka yang kuat dan luhur kepada orang-orang. Mereka tidak mau orang-orang melihat sisi mereka yang lemah dan sebenarnya. Tujuan mereka jelas. Sederhananya, menjaga reputasi mereka, melindungi tempat mereka di hati orang-orang. Mereka pikir, jika membuka diri tentang kenegatifan dan kelemahannya, jika mereka menyingkapkan sisi mereka yang memberontak dan rusak, ini akan menjadi kehancuran besar bagi status dan reputasi mereka, lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Jadi mereka lebih suka menyembunyikan kelemahan, pemberontakan, dan kenegatifan mereka sendiri. Jika suatu hari semua orang melihat sisi mereka yang lemah dan memberontak, saat menyadari diri mereka rusak dan belum berubah sama sekali, mereka akan tetap berpura-pura. Mereka berpikir jika mengakui memiliki watak yang rusak, orang biasa, orang kecil, dan tidak penting, mereka akan kehilangan tempat di hati orang-orang, akan kehilangan penghormatan dan pemujaan semua orang, dan dengan demikian akan gagal total.
Jadi, apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membuka diri kepada orang-orang. Mereka tidak bisa memberikan kekuasaan dan status mereka kepada orang lain, justru berusaha keras untuk bersaing dan tidak akan pernah menyerah. Amin. Amin. Dalam kutipan satunya, Tuhan mengungkapkan natur dan konsekuensi dari pengejaran status. Oh ya, bolehkah aku membacanya? Baiklah. Yang ini. Engkau selalu mencari kebesaran, kemuliaan, dan status. Engkau selalu mencari peninggian. Bagaimana perasaan Tuhan saat Dia melihat ini? Menjijikan, tidak mau melihatnya. Semakin engkau mengejar hal-hal seperti kebesaran, kemuliaan, dan menjadi lebih unggul, terhormat, terkemuka, dan penting, semakin Tuhan menganggapmu menjijikan. Jika engkau tidak merenungkan dirimu dan bertobat, Tuhan akan membencimu dan meninggalkanmu. Jangan terlihat menjijikan bagi Tuhan. Jadilah orang yang Tuhan kasihi. Jadi bagaimana orang bisa memperoleh kasih Tuhan? Dengan taat menerima kebenaran, dengan berdiri pada posisi sebagai makhluk ciptaan, bertindak sesuai firman Tuhan dengan kerendah hatian, melakukan tugas dengan benar, berusaha menjadi jujur, dan hidup dalam keserupaan dengan manusia, ini cukup. Tuhan akan dipuaskan. Orang tidak boleh menyimpan ambisi atau impian kosong, tidak mencari ketenaran atau menonjolkan diri. Dan mereka tidak boleh berusaha menjadi manusia super, yang terunggul, yang dipuja semua orang. Itu keinginan dari manusia yang rusak, dan itulah jalan iblis. Tuhan tidak menyelamatkan orang semacam itu. Jika orang terus mengejar ketenaran, keuntungan, dan status, serta tidak mau bertobat, maka hanya ada satu kesudahan bagi mereka: disingkirkan. Amin. Amin. Kurenungkan firman Tuhan dan melihat antikristus itu orang munafik. Untuk mendapat tempat di hati orang lain, mereka selalu mengemas dan menutupi diri, tak pernah berkata jujur, tak pernah membiarkan orang lain melihat kekurangan mereka, menyamarkan diri sebagai orang yang paham kebenaran, untuk dipuji dan dikagumi agar semua orang mengikuti dan menyembah mereka. Natur mereka sangat congkak dan jahat. Iya. Kurenungkan perilakuku dan melihat aku sama dengan antikristus. Untuk mempertahankan jabatan, aku menutupi diri dan menyamarkan diri. Banyak pekerjaan yang tak bisa kulakukan. Hatiku sangat lemah, aku tersiksa. Bahkan tak ingin ke pertemuan. Tapi aku tak ingin memberitahu siapapun. Aku sangat munafik dan licik. Gereja menjadikanku pengkhotbah, tapi tak kuterima sebagai amanat Tuhan, atau berusaha praktis melakukan tugas dengan baik, menjadi suci dan jujur. Sebaliknya, aku berpura-pura tahu segalanya. Aku ingin orang lain menghormatiku, berpikir kualitasku baik dan bisa memecahkan masalah apapun, agar aku ada dalam hati mereka, dikelilingi dan disembah. Aku congkak dan tak masuk akal. Aku memperebutkan posisi dengan Tuhan. Semua pikiran dan tindakanku bertentangan dengan Tuhan. Padahal aku tahu Tuhan berfirman, jika orang terus mengejar ketenaran, keuntungan, dan status serta tidak mau bertobat, maka hanya ada satu kesudahan bagi mereka: disingkirkan. Iya. Aku tahu ini peringatan Tuhan. Jika terus mencari ketenaran dan status, aku pasti akan ditolak Tuhan, dan akhirnya disingkirkan. Iya. Aku berdoa kepada Tuhan, aku ingin bertobat, tak ingin kehilangan kesempatan diselamatkan, dan bersedia bertekad menjadi orang yang suci dan jujur. Syukur kepada Tuhan. Firman-Nya mengungkapkan bahaya dan konsekuensi mengejar ketenaran dan status. Ini adalah hal baik. Benar. Esoknya, pemimpinku memintaku menyiapkan dokumen pertemuan. Dia menyebutkan beberapa hal untuk dipersekutukan dan bertanya apa aku mengerti. Sebenarnya, aku tak begitu mengerti. Tapi aku takut dia akan berkata kualitasku buruk. Jadi aku berbohong dan bilang mengerti. Namun saat mulai mengerjakannya, aku tidak tahu cara mengaturnya. Aku sangat gugup, tanganku berkeringat, tak tahu harus berbuat apa. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, aku telah dirusak oleh iblis. Aku masih dibatasi oleh reputasi dan status, tak bisa bicara jujur. Tolong pimpin dan bimbing aku menemukan cara untuk menerapkan. Amin.
Dalam firman Tuhan kubaca, beberapa orang dipromosikan dan dibina oleh gereja, dan ini hal yang baik. Kesempatan yang baik untuk dilatih. Dapat dikatakan mereka telah ditinggikan oleh Tuhan. Bagaimana seharusnya mereka melaksanakan tugas? Prinsip pertama yang harus mereka patuhi adalah memahami kebenaran. Jika mereka tidak memahaminya, mereka harus mencarinya. Dan jika tetap tidak memahaminya, carilah seseorang yang paham untuk diajak bersekutu, yang akan membuat pemecahan masalah lebih cepat dan tepat waktu. Jika engkau hanya berfokus membaca firman Tuhan sendiri dan lebih banyak merenungkannya untuk memahami kebenaran dan memecahkan masalah, ini terlalu lambat, seperti pepatah. Air yang jauh tidak akan memuaskan dahaga yang mendesak. Jika kau ingin mengalami kemajuan yang cepat, engkau harus belajar bekerja sama, lebih banyak bertanya, dan lebih banyak mencari. Maka hidupmu akan bertumbuh dengan cepat, dan masalah dapat segera engkau selesaikan. Karena engkau baru saja dipromosikan dan masih dalam masa percobaan dan tidak sungguh memahami kebenaran atau punya kenyataan kebenaran, karena tingkat pertumbuhanmu masih kurang, jangan mengira bahwa promosimu berarti engkau memiliki kenyataan kebenaran. Itu tidak benar. Hanya karena engkau punya perasaan terbeban terhadap pekerjaan itu dan punya kualitas seorang pemimpin, maka engkau dipilih untuk dipromosikan dan dibina. Engkau harus punya nalar ini. Jika engkau duduk di posisi pemimpin atau pekerja setelah dipromosikan, dan yakin bahwa engkau punya kenyataan kebenaran, bahwa engkau orang yang mengejar kebenaran, dan engkau berpura-pura mengerti masalah apapun, bahwa engkau orang yang rohani, ini adalah cara yang bodoh. Cara yang sama dengan cara orang-orang Farisi yang munafik. Engkau harus berbicara dan bertindak dengan jujur. Jika engkau tidak mengerti, bertanyalah pada orang lain atau carilah jawaban dan persekutuan dari yang di atas. Tidak perlu malu tentang hal ini. Sekalipun engkau tidak bertanya, yang di atas akan mengetahui tingkat pertumbuhanmu dan akan mengetahui kenyataan kebenaran tidak ada dalam dirimu. Engkau harus mencari dan bersekutu. Inilah kemanusiaan yang normal itu. Dan inilah prinsip bagi para pemimpin dan pekerja. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku mengerti. Gereja mempromosikanku sebagai pengkhotbah untuk memberiku kesempatan menerapkan dan bisa belajar cara melakukan pekerjaan itu. Ini tak berarti aku lebih baik dan lebih tinggi dari yang lain. Benar. Baru saja ku mulai tugas ini, ada begitu banyak hal yang belum dapat kupahami. Ini sangat normal. Juga, aku bisa menulis kesaksian pengalaman, hanya berarti aku punya pengalaman dan pemahaman yang dangkal tentang firman Tuhan. Bukan karena memahami kebenaran atau punya kenyataannya. Aku baru sebentar percaya kepada Tuhan. Aku masih belum memahami kebenaran dan watak rusakku belum berubah. Jadi aku harus menangani kelemahan dan kekuranganku dengan tepat. Juga mencari dan bersekutu saat aku tak memahami sesuatu. Itu bukan hal yang memalukan. Benar. Sangat disayangkan, aku berpura-pura paham. Artinya banyak masalah tak selesai tepat waktu dan pekerjaan gereja tertunda. Aku hidup dalam kenegatifan dan kelemahan. Aku kehilangan kesempatan mencari kebenaran. Aku sangat bodoh. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus punya niat yang benar, terbuka, mencari dan bersekutu, serta melakukan tugas dengan baik. Amin. Setelah itu, aku bertanya kepada pemimpin cara mengatur dokumen pertemuan, dan dia dengan sabar bersekutu denganku. Ku ketahui caranya dan tak lama dokumen itu beres. Pertemuan itu juga sangat efektif. Aku merasa santai dan nyaman. Syukur kepada Tuhan. Masih kutemukan banyak masalah dan kesulitan dalam tugas. Tapi aku mengandalkan Tuhan, juga mencari bantuan saudara-saudariku. Aku juga membuka diri kepada saudara-saudariku, memperlihatkan kerusakan dan kekuranganku. Dengan melakukan ini, aku merasa sangat nyaman dan aman. Syukur kepada Tuhan.